Ada yang beda di KSNK tahun ini. Selain sistemnya yang online, ternyata beberapa bidang atau pelajaran itu mengalami perubahan. Bahkan ada bidang yang perubahannya cukup drastis. Apa saja perubahan-perubahannya tahun ini? Dan apa saja tips-tips untuk mengikuti KSNK tahun ini yang secara daring? Simak terus video ini. Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan mereview perubahan-perubahan yang ada di setiap bidang kompetisi sains nasional atau disingkat KSN tingkat kota kabupaten tahun 2021. Apakah itu materinya, jenis soalnya, jumlah soalnya, maupun sistem penilaiannya. Dan juga saya akan berbagi tentang tips-tips dalam mengikuti KSNK 2021 ini yang dilaksanakan secara daring. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, mohon supportnya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi-informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat, Puspresnas sudah mengumumkan pelaksanaan KSN 2021 untuk tingkat SMA MA. Untuk review info teknis pelaksanaan KSN 2021 bisa dilihat di video ini, dan linknya ada di atasnya. Beberapa hari yang lalu, Puspresnas juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan KSNK tahun 2021. Saat ini, saya akan berbagi tips-tips dalam mengikuti KSNK 2021 yang dilaksanakan secara daring. Namun sebelumnya, saya akan mereview tipikal soal untuk setiap bidang KSNK, terutama perubahan-perubahan yang ada. Apakah itu materinya, jumlah soalnya, jenis soalnya, maupun sistem penilaiannya. Yang pertama, KSNK bidang matematika. Untuk materi KSNK bidang matematika itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana terdiri dari 4 materi besar, yaitu aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Untuk detailnya bisa dilihat di silabus-silabusnya. Kalau belum ada silabus tahun ini, bisa juga menggunakan silabus-silabus tahun-tahun sebelumnya, karena tidak mengalami perubahan. Untuk soalnya, masih sama juga seperti tahun kemarin, di mana terdiri dari 20 soal yang terbagi ke 2 tingkatan berbeda, yaitu 10 nomor untuk tingkatan dasar, nomor 1-10, dan 10 nomor untuk tingkatan lanjut, nomor 11-20. Untuk penilaiannya juga masih sama. Untuk 10 nomor tingkatan dasar, itu jika benar plus 2, jika tidak menjawab 0, dan jika salah 0. Sedangkan untuk 10 nomor tingkat lanjut, nomor 11-20, jika benar plus 4, jika tidak menjawab 0, dan jika salah min 1. Waktu pelaksanaannya juga masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 120 menit atau 2 jam. Nah, catatan untuk KSNK tahun 2021 bidang matematika ini, untuk soal-soalnya, itu akan berbeda antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Selain berbeda, bisa juga diacak soalnya. Tapi tenang saja, walaupun berbeda soal-soalnya, tapi tingkatannya masih akan sama antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Yang kedua, KSNK bidang fisika. Untuk materi KSNK bidang fisika, ini masih sama seperti materi tahun-tahun sebelumnya, yaitu mekanika. Tapi untuk tahun ini, materi mekanikanya termasuk mekanika fluida ya. Untuk soalnya, kalau tahun-tahun sebelumnya, soalnya itu berbentuk esai, maka tahun ini soalnya berbentuk isian singkat. Jumlah soalnya pun ikutan berubah. Kalau tahun sebelumnya hanya 7-8 nomor esai, maka tahun ini jumlah soalnya meningkat menjadi 40 nomor. Untuk waktu pengerjaan masih sama, yaitu 180 menit atau 3 jam. Sedangkan untuk sistem penilaiannya menjadi berbeda, karena soal-soalnya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan mudah, tingkatan sedang, dan tingkatan sulit. Jika benar di tingkatan mudah, itu nilainya plus 2. Jika benar di tingkatan sedang, itu nilainya plus 2,5. Jika benar di tingkatan sulit, itu nilainya plus 3. Jika tidak menjawab, nilainya 0, dan jika salah, nilainya 0. Nah, untuk tahun ini, peserta bisa menggunakan kalkulator ya. Nah, catatan buat sobat-sobat, dalam mengisi jawaban, karena ini formatnya isian singkat, secara default, isian singkat tersebut diatur menjadi 1 angka di belakang koma.
Jadi kalau sobat-sobat mau menjawab dan kemudian secara hitung-hitungan diperolehnya misalnya 1,23, maka yang ditulis adalah 1,2. Atau misalnya memperoleh jawaban bilangan bulat misalnya 12, maka yang ditulis adalah 12,0. Kecuali di soalnya diinstruksikan bahwa jawaban dituliskan dalam bilangan bulat saja atau berapa angka di belakang koma. Tergantung instruksi ya. Dan ingat, jawaban ditulis dalam koma ya, bukan titik. Selanjutnya, KSNK bidang biologi. Untuk materi KSNK bidang biologi masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk detailnya bisa sobat-sobat lihat di situs Tim Olimpiade Biologi Indonesia atau TOBI. Untuk soalnya, sebenarnya masih sama seperti tahun kemarin. Kalau di tahun kemarin, soalnya itu berjumlah 50 nomor, dengan masing-masing soal itu terdiri dari 4 pernyataan yang akan ditentukan benar atau salah. Jadinya seperti 200 soal pernyataan benar atau salah. Nah, di tahun ini, panitia sosialisasi langsung menyampaikan bahwa soalnya berjumlah 200 soal pernyataan benar salah. Tapi sebenarnya sama saja seperti tahun kemarin, karena setiap 4 soal itu materi pengantarnya sama, hanya pernyataannya yang berbeda. Untuk waktu pengerjaan juga masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 180 menit atau 3 jam. Untuk penilaiannya, jika benar plus 1, jika tidak menjawab 0, dan jika salah 0. Siswa juga masih bisa menggunakan kalkulator seperti tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, KSNK bidang kimia. Untuk materi KSNK bidang kimia, itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk jenis soalnya, tahun ini mengalami perubahan. Kalau tahun sebelumnya, soalnya berbentuk pilihan ganda dan esei, maka tahun ini, soalnya hanya berbentuk pilihan ganda saja. Untuk durasi pelaksananya pun mengalami perubahan. Kalau tahun sebelumnya, durasinya itu selama 120 menit atau 2 jam. Tapi tahun ini, durasinya hanya 45 menit saja. Tapi seperti yang disampaikan waktu sosialisasi, jumlah soalnya masih rahasia ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga, siswa masih bisa menggunakan kalkulator untuk membantu perhitungan. Selanjutnya untuk bidang informatika. Untuk materi KSNK informatika, tidak mengalami perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk sobat-sobat yang ingin mengetahui detail setiap materi, bisa dilihat di situs Tim Olimpiade Komputer Indonesia atau disingkat TOKI. Untuk tahun ini, tipe soalnya pun mengalami perubahan. Kalau tahun sebelumnya, soal KSNK informatika itu hanya berbentuk pilihan ganda, maka tahun ini, soal KSNK informatika berbentuk pilihan ganda dan juga isian singkat. Tapi untuk komposisinya, berapa soal isian singkat dan berapa soal pilihan ganda itu masih dirahasiakan oleh panitia. Tapi yang pasti jumlah soalnya adalah 35. Agak berbeda dibanding tahun kemarin ya, yang jumlah soalnya 36. Untuk durasinya pun mengalami perubahan. Kalau tahun kemarin durasinya hanya 120 menit atau 2 jam, maka tahun ini durasinya bertambah menjadi 150 menit atau 2,5 jam. Selanjutnya, untuk peserta KSNK Informatika tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Selanjutnya, KSNK bidang astronomi. Untuk materi KSNK bidang astronomi itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk bentuk soalnya pun masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pilihan ganda. Tapi ingat ya, bentuknya ada 3, yaitu pilihan tunggal, pilihan majemuk, dan benar salah. Untuk jumlah soalnya, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya 30 soal, maka tahun ini jumlahnya adalah 40 soal. Untuk durasinya masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 120 menit atau 2 jam. Untuk sistem penilaiannya, jika benar skornya plus 1, jika tidak menjawab skornya 0, dan jika salah skornya 0. Tidak mengalami pengurangan nilai. Untuk peserta masih bisa menggunakan kalkulator, tapi ingat ya, kalkulator yang digunakan adalah kalkulator tanpa fitur grafik. Selanjutnya untuk bidang kebumian. Untuk materi KSNK bidang kebumian itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana materi kebumian itu terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu geologi, meteorologi,
astronomi, dan oseanografi. Untuk soalnya pun bentuknya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pilihan ganda berjumlah 100 soal dengan komposisi masing-masing bagian materi tadi 25%. 25% dari 100 soal itu 25 soal. Jadinya 25 soal geologi, 25 soal astronomi, 25 soal meteorologi, dan 25 soal oseanografi. Untuk durasinya pun masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 150 menit atau 2,5 jam. Untuk sistem penilaian mengalami perubahan. Kalau tahun lalu jika benar plus 1 dan salah min setengah, maka tahun ini jika benar nilainya plus 4 dan salah min 1. Sedangkan jika tidak menjawab atau kosong itu nilainya 0. Tahun ini pun siswa masih bisa menggunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan. Sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya, maka di tahun ini ada sekitaran 2-10 soal yang berbahasa Inggris. Selanjutnya untuk bidang geografi. Untuk materi KSNK Geografi itu masih sama seperti tahun sebelumnya, mengacu ke materi International Geography Olympiad atau IGO. Nah, untuk KSNK tahun 2021 ini ada 2 materi tambahan, yaitu kemampuan menganalisa data dan kemampuan membaca peta. Untuk bentuk soalnya masih sama, pilihan ganda, dan jumlah soalnya juga pun masih sama, yaitu 100 soal. Untuk durasinya selama 180 menit atau 3 jam, dan untuk penilaiannya jika benar plus 3, jika tidak menjawab 0, dan jika salah min 1. Selanjutnya, siswa bisa menggunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan. Yang terakhir, untuk bidang ekonomi. Untuk materi KSNK Ekonomi itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menyangkut ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Untuk detail materinya bisa dilihat di silabus-silabus OSN maupun KSN Ekonomi tahun-tahun sebelumnya, misalnya OSN tahun 2019. Untuk KSNK tahun 2021 ini, soalnya berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 50 nomor, di mana komposisinya 38 soal itu soal ekonomi, dan 12 soal itu soal akuntansi ataupun manajemen. Untuk durasinya 180 menit atau 3 jam. Untuk penilaiannya, jika benar plus 2, jika tidak menjawab 0, dan jika salah 0. Tidak ada pengurangan nilai ya. Ingat ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada soal-soal KSNK Ekonomi yang berbahasa Inggris. Persiapkan diri ya. Jika dilihat dari durasi pelaksananya, maka yang tercepat pelaksananya yaitu bidang kimia, berdurasi 45 menit. Sedangkan yang terlama itu ada 4 bidang, yaitu fisika, biologi, geografi, dan ekonomi yang durasinya 180 menit atau 3 jam. Untuk bentuk soalnya, kebanyakan berbentuk pilihan ganda atau kombinasi pilihan ganda dengan bentuk lainnya. Hanya biologi yang 100% itu bentuknya pernyataan benar salah. Dan juga matematika serta fisika yang bentuknya 100% isian singkat. Selanjutnya sobat-sobat, saya akan berbagi tips-tips dalam mengikuti KSNK tahun 2021 yang tahun ini dilaksanakan secara daring. Yang pertama, pastikan sobat-sobat peserta KSNK tahun 2021 untuk mengikuti simulasi yang telah dijadwalkan oleh Puspresnas. Itu sekitaran tanggal 27 sampai 29 Mei tahun 2021. Apa tujuannya? Agar sobat-sobat menjadi terbiasa atau familiar dengan sistem yang baru ini. Mengingat sebagian besar dari sobat-sobat peserta KSNK tahun 2021 pasti persiapannya di rumah menggunakan kertas ataupun papan tulis. Nah, di tahun ini kita harus menjawab jawaban akhir itu dengan menggunakan PC atau komputer yang terhubung dengan exam browser di sekolah. Jadi dengan kita mengikuti simulasi, maka kita sudah membiasakan diri terlebih dahulu, sehingga tidak kaku pada saat hari H-nya. Sehingga hari H kita tinggal fokus dalam menjawab jawabannya, kemudian menjawabnya di PC. Yang kedua, cobalah simulasi atau latihan-latihan soal di rumah dengan kondisi seril mungkin, terutama menggunakan masker. Kenapa masker? Karena sebagian besar dari siswa-siswa kemungkinan pada saat latihan di rumah itu tidak menggunakan masker.
Takutnya ketika menggunakan masker itu akan tidak nyaman, terutama pada saat mengerjakan soal. Jadi jangan sampai kita tidak membiasakan diri, kemudian di hari H, karena menggunakan masker, kita menjadi tidak nyaman dan konsentrasi kita menjadi terganggu. Akibatnya performa kita jadi kurang maksimal. Jadi baiknya persiapan sebelum-sebelumnya ya atau beberapa hari sebelumnya dengan latihan sebisa mungkin menggunakan masker pada saat mengerjakan soal, pada saat kita lagi fokus untuk menemukan jawabannya. Sehingga pada saat hari hanya nanti kita menjadi terbiasa dan masker bukan jadi halangan lagi untuk kita berkonsentrasi. Yang ketiga, ada baiknya juga untuk gabung di grup-grup media sosial yang berhubungan dengan KSN. Misalnya begini, mungkin pada saat persiapan atau simulasi, sobat-sobat tidak menemukan masalah atau problem yang menghambat sobat-sobat sekalian. Tapi bisa saja ada postingan di media sosial itu dari sobat-sobat peserta yang lainnya yang menemukan masalah-masalah tertentu yang kemungkinan bisa dihadapi di hari H. Jadi walaupun kita tidak mengalaminya, tapi dengan kita mengetahuinya, maka kita bisa mengantisipasi masalah-masalah kemungkinan yang akan dihadapi di hari H. Selain itu, dengan adanya grup KSNK, maka bisa saja antara peserta satu dengan peserta yang lain akan berbagi info-info yang bermanfaat atau tips-tips yang akan membantu sehingga kita bisa memaksimalkan performa kita. Jadi cobalah manfaatkan media sosial untuk membantu persiapan kita dalam menghadapi KSNK tahun 2021 ini. Yang keempat, di H-1 nggak usah belajar terlalu berat lagi. Ingat, kita sudah persiapan sejak jauh-jauh hari. Jadi baiknya di H-1 buatlah tubuh dalam kondisi sesegar mungkin dan otak dalam kondisi sesantai mungkin. Ingat ya, di hari H, kita membutuhkan tubuh kita dan otak kita dalam kondisi seprima mungkin agar kita bisa menghasilkan performa yang terbaik dalam mengikuti KSNK tahun 2021. Itu dia review tipikal soal-soal KSNK tahun 2021 dan tips-tips dalam mengikuti KSNK tahun 2021 ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika suka dengan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol like. Dan juga silakan bagikan informasi ini ke sobat-sobat yang membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.